laki-laki. Siapa itu? Cucu dari anak laki-laki itu nggak dapat warisan dari sang kakek. Kalau kakek itu punya anak laki-laki, kalau kakek itu punya anak laki-laki, atau kakek itu punya 2 orang anak perempuan atau lebih. Jadi apabila seseorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki 1 saja, atau dia punya 2 orang anak perempuan, maka cucunya nggak dapat. Cucunya nggak dapat. Kecuali dalam satu kondisi. Nah, dalam suatu kondisi, jikalau si mayat meninggalkan saudara laki-laki atau anak laki-laki dari paman, maka anak perempuan dari anak laki-laki dia dapat. Contoh, seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan 2 orang anak perempuan, kemudian meninggalkan saudara laki-laki, kemudian meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Maka harta warisan 2/3 ini diberikan kepada 2 orang anak perempuan kandung. Sementara 1/3 yang sisa itu akan diwarisi secara asabah oleh saudara laki-laki dari mayat. Dan anak perempuan dari anak laki-lakinya dapat juga. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya dapat. Asbab dibantu oleh saudara laki-lakinya mayit. Itu disebut dengan asabah ma'al ghair. Jadi anak perempuan dari anak laki-laki bisa menjadi asabah kalau mayat meninggalkan saudara laki-laki atau anak laki-laki dari pamannya. Nah, saya ulang terjemahnya. Atau banatul ibni. Ini pembahasan di bagian 2 ya. Karena di sini kan ada 2 pembahasan. Banatul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki terhalang warisannya bi ibnin, dengan anak laki-laki. Kalau yang menghalang dia itu anak laki-laki, maka nggak ada harapan untuk tertolong. Nggak ada harapan untuk tertolong. Karena mantu yang bisa menolong dia siapa? Saudara laki-laki. Sementara saudara laki-laki itu gugur gara-gara anak laki-laki, maka dia nggak terbantu. Maka bagian pertama itu nggak ada ulasan lagi, titik. Banatul ibni bi ibnin, selesai. Terhalang hak waris anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki, selesai udah. Nggak ada jika-jikanya lagi. Yang kedua nih yang ada jikanya. Terhalang jatah anak perempuan dari anak laki-laki dengan sebab 2 orang anak perempuan atau lebih bagi mayat kalau tidak menjadikan asabah, tidak menjadikan asabah oleh saudara laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Tapi apabila jadi asabah, kalau sekiranya asabah dari mayat itu adalah saudara laki-lakinya atau anak laki-laki dari pamannya, maka si banatul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, akan mengambil bersama saudara laki-laki mayat sisa harta. Ba'da sulusail bintai, setelah 2/3 diberikan kepada 2 orang anak perempuan, bagaimana dia bisa mengambil bitaksibi, dengan cara asabah. Nah, asabah ma'al ghair, menjadi asabah bersama orang lain.
wal akhawatu li abin bi ukhtaini li abawain fa aktsar. Ini diatur kepada kalimat pertama, yaitu ya waladu ibnin. Pangkal sekali, waladu ibni. Ulamanya wayahjubu. Di sini tahjubu. Wa tahjubul akhawatu, terhalang hak mewarisi saudari-saudari bagi sebapak. Terhalang hak mewarisi akhawat, saudari-saudari perempuan bagi sebapak, bi ukhtaini, dengan dua orang saudari perempuan, bi ukhtaini, dengan dua orang saudari perempuan, li abawain, bagi seibu sebapak atau lebih, illa, kecuali, ayyakuna ma'ahunna, bahwa ada bersama mereka saudari perempuan sebapak, zakarun, oleh laki-laki, fayu'assibahunna, maka menjadikan asobah ia laki-laki akannya saudari perempuan bagi sebapak. Jadi yang meninggal adalah seseorang tanpa disebutkan siapa dia. Yang ditinggalkan adalah dua orang saudari perempuan, kemudian saudari perempuan sebapak, kemudian saudara laki-laki sebapak. Ulang. Yang ditinggalkan adalah dua orang saudari perempuan seibu sebapak, yang kedua saudari perempuan sebapak, yang ketiga saudara perempuan sebapak. Dua orang saudari perempuan seibu sebapak dapat berapa? 2/3. Kalau yang ada dua orang ini saja, saudari perempuan seibu sebapak dan saudari perempuan sebapak, saudari perempuan sebapak nggak dapat, karena dua orang saudari perempuan sebapak tidak ada. Kecuali kalau saudari perempuan sebapak ini punya saudara laki-laki. Nah, punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki ini jadi asobah. Ketika saudara laki-lakinya jadi asobah, dia ikut jadi asobah. Dia ikut, kecuali kalau asobahnya bapak, kecuali asobahnya anak, kecuali asobahnya saudara laki-laki seibu sebapak, kecuali asobahnya paman, maka dia nggak dapat. Tapi kalau kebetulan asobahnya itu adalah saudara laki-laki dia kan saudari perempuan sebapak, berarti asobahnya adalah saudara laki sebapak, maka dia akan ikut mengambil secara asobah. Titik. Wa yahjibna aidan, dan terhalang hak waris mereka juga, yaitu saudari-saudari perempuan sebapak dengan adanya ukhtin li abawain, satu saudari perempuan seibu sebapak, ma'aha bintun, bersamanya ada anak perempuan, au bintu ibnin, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi saudari-saudari perempuan sebapak terhalang dengan sebab dua orang. Pertama, dua orang saudari perempuan seibu sebapak. Yang kedua, satu orang saudari perempuan seibu sebapak dibantu oleh anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Titik. Dan membuat petanya. Distorkan. Setoran satu waktu aja ya. Aku kumpulin dulu. Biar dapat setengah, 23, 26, 26.
seperempat, seperapan, kemudian mahjub, kemudian apa lagi nanti asobah, sudah terkumpul semuanya. Nah, baru untuk Fa'lam, ketahui olehmu, anna ibnal ibni kal ibni illa annahu laisa lahu ma'al binti mislaha. Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki sama dengan anak laki-laki. Ketahuilah sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki itu sama dengan anak laki-laki. Dalam hal apa saja? Menghalangi jatah bapak, menghalangi jatah saudara, menghalangi hak saudari perempuan, sama, kecuali bedanya annahu, sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki tidak ada baginya anak laki-laki dari anak laki-laki ma'al binti, bersama anak perempuan, mislaha, 2 kali lipatnya anak perempuan. 2 kali lipatnya anak perempuan. Antum lihat di belakang peran anak laki-laki. Apa saja peran anak laki-laki? Terhalang waladu ibnin bi ibnin, kan? Terhalang akhu li abawain bi abin wa ibnin. Terhalang ibnin asobah, yaitu asobah. Itu persis, nggak ada bedanya. Maka kalau ada pembahasan ibnun, ada ibnu ibni di situ. Maka tulisannya ibnu wa ibnul ibni wa in nazar, ibnun wa ibnu ibni wa in nazar. Begitu terus. Itu menunjukkan bahasa mereka punya potensi yang sama. Cuma ada satu bedanya. Apa itu? Ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan dapat berapa? Setengah. 1 anak laki-laki dapat berapa? Asobah. Berarti enggak ada lizzakari mislatil unsayin di sini. Enggak ada. Kenapa? Anak laki-laki, anak perempuan dapat setengah, anak laki-laki itu dapat setengah. Belum lagi kalau ada bapak kakek. Maka apabila terkumpul anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka jadi asobah. Nggak bisa-bisa lagi itu, dia asobah. Dengan ketika asobah, cara baginya bagaimana? Cara baginya bagaimana? Anak laki-laki dapat mithlaha, 2 kali lipatnya anak perempuan. Tapi apabila anak perempuan bergabung sama ibnul ibni, anak perempuan bergabung bersama ibnul ibni, maka mereka juga jadi asobah. Jadi asobah juga. Anak perempuan kandung 1 orang, kemudian ada ibnul ibni 1 orang, kedua-duanya di asobah. Ketika jadi asobah, mana cara baginya? Bagaimana cara baginya? Bagi rata. Dibagi 2. Itu bedanya. Kalau anak perempuan bersama anak laki-laki dapat mislaha, 2 kali lipatnya anak perempuan.
Tapi apabila anak perempuan bergabung dengan ibnul ibni, maka ibnul ibni laisa lahu, dia tidak dapat bersama anak perempuan 2 kali lipatnya anak perempuan, tapi dia dibagi sama. Wal jaddata kal ummi, dan nenek juga sama dengan ibu, kecuali annaha la taritsus sulus wala sulusal baki. Sesungguhnya nenek tidak mewarisi sepertiga dan tidak mewarisi sulus baki. Bal farduha, akan tetapi kadarnya nenek daiman selama-lamanya 1/6. Ini kesimpulan nih. Nenek sama dengan ibu, tapi nenek dapat kalau ibu nggak ada. Apa saja orang-orang yang dihalangi oleh ibu, maka nenek bisa menghalanginya. Kecuali perbedaannya adalah si nenek tidak ada bahasa mewarisi sepertiga, sulus baki, tapi kadar nenek 1/6 selama-lamanya. Kalau ibu ada jatah 1/3. Itu ketika ibu tidak terkumpul bersama, atau bahasa yang lain kalau mayat tidak meninggalkan furu' waris atau saudara laki-laki mayat. Nah, baru ibu dapat 1/3. Tapi kalau nenek nggak ada jatah begitu. Apakah mayat meninggalkan furu' waris, tidak meninggalkan furu' waris, punya saudara, nggak punya saudara, nggak ada problem bagi nenek. Tetap dapat 1/6. Nah, ibu ada bahasa sulus baki. Kapan terjadinya sulus baki, Abu Bakar? Ihsan, kapan kasus sulus baki bagi ibu itu ada? Jika si mayat meninggalkan suami atau istri atau bapak. Salah. Ya. Dan bapak. Karena tahu. Sudah bapak. Apabila mayat meninggalkan suami atau istri dan bapak. Atau bapak kemana lagi tuh? Laki-laki meninggal, berarti yang ditinggalkan siapa, Bu? Istri. Istri, ibu, bapak. Istri dapat 1/4. Kalau nggak ada anak 1/8. Kalau ada anak. Kalau ada anak, ini dapat berapa? 1/4. Kan nggak ada anak. Nah, maka sisa akan diambil oleh ayah, asobah ayah, bapak. Ibu dapat berapa situ? Sulus baki 1/3 juga. 1/3 dari sisa istri, itu sulus baki. Nenek tidak ada bahasa sulus baki. Kalau sekiranya ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan nenek, meninggalkan istri, meninggalkan bapak, nenek dapat berapa? 1/6. Nggak ada sulus baki. Tapi kalau ibu yang ada posisi nenek, maka ibu dapat sulus baki. Itu bedanya. Wal jaddu kal abi, kakek sama dengan bapak. Illa anahu, kecuali sesungguhnya kakek la yahjabul ikhwata li abawaini aw li abin. Kakek tidak bisa menghalangi hak waris akan saudara-saudara bagi seibu sebapak atau bagi sebapak. Kalau bapak yang ada, maka bapak bukan menyebabkan saudara nggak dapat.
baik saudara seibu sebapak, saudara sebapak. Tapi kalau kakek yang mewarisi bukan bapak, bapak sudah meninggal, yang beliau kakek, maka kakek tidak mampu menghalangi hak waris ikhwah, saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak. Wa bintun, bintul ibni, tetap saya bilang ibninya. Wa bintul ibni kal binti, anak perempuan dari anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki sama dengan anak perempuan, kecuali annaha la tahjabu, la tuhjabu, tuhjabu. Kalau tadi ya jubu. Yang pertama, annahu la yahjubu ikhwata. Tuh. Yang bapak. Ya. La yahjubul ikhwata. Pertama form. Kalau di sini beda. Sesungguhnya anak perempuan dari anak laki-laki tuhjabu bil ibni, terhalang hak warisnya atau dihijab hak warisnya dengan anak laki-laki dan saudara laki-laki bagi sebapak, sama dengan saudara laki-laki bagi seibu sebapak. Oh maaf salah. Itu kan perangkap nama itu. Ulang. Wa bintul ibni kal binti ila ana tuhjabu bil ibni. Titik. Anak perempuan dari anak laki-laki sama dengan anak perempuan, kecuali sesungguhnya anak perempuan dari anak laki-laki terhalang dengan sebab anak laki-laki. Titik. Anak perempuan dengan adanya anak laki-laki terhalang ke dia? Tidak. Kalau nggak terhalang menjadi asabah ma'al ghair. Tapi kalau di situ adalah anak perempuan dan anak laki-laki, dengan adanya anak laki-laki, dia terhalang. Wa akhul li abi kal akhi li abawain. Itu mubtada lagi. Wal akhu li abin kal akhi li abawain. Saudara laki-laki bagi sebapak sama dengan saudara laki disebut sebapak dalam hukum waris, kecuali bedanya annahu sesungguhnya saudara laki-laki bagi sebapak laisa lahu ma'al ukhti al abawain mislaha, tidak ada baginya saudara laki-laki bagi sebapak bersama saudari perempuan bagi seibu sebapak mislaha, dua kali lipatnya saudari perempuan seibu sebapak. Bisa dipahami? Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan satu saudari perempuan, meninggalkan satu saudari perempuan seibu sebapak, dan satunya lagi saudara laki-laki seibu sebapak. Saya ulang. Seseorang meninggal dunia meninggalkan ibunya, bapaknya, satu saudari perempuan seibu sebapak, satu saudara laki-laki seibu sebapak. Nah, ibu dapat berapa? Dapat berapa? Ibu dapat berapa? 1/6. Ada saudara. Bapak dapat berapa? 1/6. Saudara laki-laki seibu sebapak dapat berapa? Saudari perempuan seibu sebapak dapat berapa? Asobah. Saudari perempuan seibu sebapak bersama saudara laki-laki seibu sebapak, mereka jadi asobah
ketika jadi asobah, sisa harta dibagi saudara laki-lakinya 2 kali lipat saudari perempuannya. Tapi apabila bergabung, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan satu saudari perempuan seibu sebapak, satunya lagi saudara laki-laki sebapak. Ibu 1/6, bapak 1/6, saudari perempuan seibu sebapak menjadi asobah bersama saudara laki-laki sebapak. Ketika jadi asobah, harta dibagi rata. Itu aja bedanya. Kalaulah saudari perempuan seibu sebapak dan saudara laki-laki seibu sebapak, harta nggak dibagi rata. Saudara laki-laki 2 kali lipat. Tapi kalau saudari perempuan kandung seibu sebapak bergabung dengan saudara laki-laki sebapak saja, memang mereka sama-sama asobah, tapi cara baginya dibagi rata. Titik. Wama fadala minat tirkati amman lahu fardun min ashabil furu awil kullu ay kullu tirkati illam yakul lahu zu fardi li asobah. Wama fadula, sesuatu yang lebih, sesuatu yang sisa, sesuatu yang tersisa, minat tirkati dari harta peninggalan, dari harta warisan. Sisa dari mana? Sisa dari orang lahu fardun, yang baginya orang ada kadar. Lahu fardun, yang baginya orang ada kadar. Min ashabil furud, dari pemilik kadar, yaitu pemilik kadar yang dapat setengah, 1/4, 1/6, itu pemilik kadar. Atau kullu, seluruh harta peninggalan. Awil kullu, atau seluruh harta peninggalan. Kullu tirkati, seluruh harta peninggalan. Kenapa dikatakan seluruh? Illam yakul lahu dhu fardin, jika tidak ada baginya mayat itu orang yang mengambil kadar, nggak ada pewarisnya yang zawil furud, maka sisa harta atau seluruh harta li asobah, bagi asobah. Wataskutu, dan gugur ia asobah indal istilraq, ketika harta habis. Nah, bahasa asobah sering diucapkan, tapi tidak dimengerti maksudnya. Nah, biasanya bahasa asobah dikatakan kalau banyak sisanya baru bilang asob. Makanlah, bisin. Akhirnya nggak makan, kami asobah aja. Itu bahasa yang digunakan. Jadi bahasa asobah itu banyak sisanya, habisin semuanya. Sedikit sisanya, habiskan juga. Nggak ada sisanya, nggak dapat. Itu namanya asobah. Maka ketika zawil furud sudah mengambil kadarnya, ketika zawil furud telah mengambil kadarnya masing-masing, ternyata harta masih tersisa, atau ketika kejadian zawil furud nggak ada sama sekali, maka seluruh harta, sisa harta itu untuk asobah,
dan gugur hak asobah indal istiwraq ketika harta anak laki-laki. Ba'dahu, maka setelahnya anak laki-laki adalah ibnuhu, anaknya anak laki-laki. Wa insafula, walaupun ke bawah. Anak laki-lakinya enggak ada. Oke, anak laki-laki dan anak laki-lakinya ada? Ada, kasih. Kalau enggak ada, dah meninggal juga, berarti anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-lakinya, cicitnya ada. Kalau ada dapat, kalau enggak ada, maka berpindah, cari lagi ke bawah, ternyata enggak ada, fa'abun, maka diambil oleh bapak. Kalau bapak enggak ada, fa'abuhu, maka bapaknya bapak. Bapaknya bapak enggak ada, maka bapaknya bapak. Wain Allah, walaupun terus ke atas. Ternyata ke bawah ndak baure, katanya ndak berpucuk. Nah, ke bawah enggak ada, ke atas enggak ada. Pak akhun di abawaini, maka pergi ke samping. Nah, ke samping saudara laki-laki bagi seibu sebapa. Enggak ada saudara laki-laki seibu sebapa, pindah lagi akhun li abin, saudara laki-laki bagi sebapa. Enggak ada juga saudara laki-laki bagi seibu sebapa, bagi sebapa juga enggak ada. Fa banuhuma, maka anak laki-laki kedua-duanya seperti itu juga. Seperti itu maksudnya adalah berurutan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapa. Kalau enggak ada, baru berpindah kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki Kalau enggak ada juga, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapa. Kalau enggak ada, pindah geser samping, anak laki-laki dari saudara laki sebapa. Enggak ada juga, turun lagi ke bawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapa. Nah, kadalik begitu terus. Ternyata kiri kanan digigit rayap juga. Apa ndak boleh? Katanya ndak berpucuk, samping gigit rayap. Pamun, maka ke pojok kiri atau kanan. Fa'amun, maka bagi paman li abawaini, bagi seibu sebapa. Enggak ada paman bagi seibu sebapa, fali abin, maka paman bagi sebapa. Enggak ada paman bagi sebapa, fabanuhuma, anak kedua-duanya, paman seibu sebapa dan paman sebapa. Kadzalik begitu juga urutannya. Maksudnya adalah anak paman seibu sebapa, kemudian baru anak paman sebapa. Kalau enggak ada, baru anak paman dari anak paman seibu sebapa. Kalau enggak ada, kemudian anak paman dari anak paman bagi paman seibu, paman sebapa. Kemudian enggak ada juga suman amul abi, paman bapak. Paman bapak. Nah, kalau enggak ada paman bapak, kemudian anaknya paman bapak. Enggak ada anak paman bapak, kemudian paman kakek. Nah, paman kakek. Itu punya kakek kan, pamannya. Kakeknya aja tentu jumpa. Ini paman kakek. Enggak ada paman kakek, maka anaknya paman kakek. Wahakaza, begitulah seterusnya. Semuanya ternyata enggak ada. Habis. Wabakda asabatin nasab, asabatul walad. Maka setelah asabah nasab adalah asabah walad. Kalau enggak ada asabah nasab, maka asabah walad. Siapa asabah walad? Dia adalah mu'tiq, mantan sayyidnya, orang yang memerdekakannya. Dzakaran kana aw untha, laki-laki adakah ia atau perempuan? Kalau enggak ada juga mantan sayyidnya. Dia punya mantan sayyid, tapi dia meninggal. Ba'dal mu'tiq, maka setelah mu'tiq
mantan said, dzukuru asobati, yang laki-laki asobahnya mantan said, tidak yang perempuan mereka. Siapa asobah mantan said? Sama urutan yang tadi. Anak laki-laki dan anak laki-laki, saudara laki-laki sebu sebapa, saudara laki-laki wali sebapa. Maaf salah. Anak laki-laki dan anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sebu sebapa, saudara laki-laki wali sebapa. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebu sebapa, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Kemudian paman sebu sebapa, kemudian paman sebapa, kemudian anak laki-laki dari paman sebu sebapa. Kemudian ada anak laki-laki, paman sebapa, kemudian paman kakek, kemudian anak paman kakek. Paman bapak, maaf. Nggak ada paman bapak? Paman kakek. Nah, itu juga urutan asobah maulal mu'ti. Kalau nggak ada juga asobah maulal mu'ti itu, maka mu'tinya mu'ti. Nah, mu'tinya mu'ti. Ternyata mu'ti itu punya juga mantan said. Nah, mantan saidnya itu dapat dia. Ternyata mantan said itu juga nggak ada, maka asobahnya mantan said. Asobahnya mantan said dari mantan nggak ada asobah mantan said, maka mantan said dan mantan saidnya mantan said. Tuh, seterusnya. Putar aja gitu deh. Kita ular. Ya nggak ada ujungnya, itu kita ular. Nah, tapi kalau memang nggak ada juga, kenapa nggak ada? Karena dia bukan budak. Maka kembali ke pembahasan yang nanti dan kita fikih. Dalam hadis ada kita baca, ada bisa kembali kepada zawil arham, bisa kembali kepada zawil furud, bisa kembali ke baitul mal. 3. Kalau sudah nggak ada. Wa ya'akharuhuna ajaddu anil akhi. Diakhirkan di sini kakek dari saudara. Diakhirkan di sini kakek dari saudara dan anaknya saudara laki-laki. Nah, ada beda dikit. Oke? Ada beda dikit. Asobah nasab dengan asobal maulal mu'ti. Kalau asobah nasab, mana duluan kakek pada saudara laki? Kakek. Tapi kalau asobal maulal mu'ti, saudara dulu, bapak. Nah, anak laki-laki, anak laki-laki dan anak laki-laki, saudara laki-laki sebu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dan saudara laki sebu sebapak, kemudian baru kakek. Nah, itu bedanya dikit. Kalau asabah nasab, bapak langsung kakek. Kalau asabal maulal mu'ti, kakek urutannya setelah saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki. Oke. Ternyata itu juga nggak ada. Maka siapa, Bu? Mu'tikul mu'tik yang saya katakan tadi. Orang yang memerdekakan orang yang memerdekakannya. Mantan said dari mantan said, mantan saidnya. Kalau nggak ada juga, maka asobahnya. Titik. Alhamdulillah. Falawi jatama'a banun wa banat. Jikalau terkumpul anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-lakinya ada, anak perempuannya ada, au ikhwa wa akhawat, atau terkumpul saudara laki-laki dan saudara perempuan, fatilkatu lahum, maka peninggalan milik mereka. Itu asabah ma'al ghair dengan rumus lidzakari mislu hadil unsain, dibagi per kepala.
Nah, dibagi per kepala, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Cara ngitungnya, kalau laki-laki 3, hitung 6. Misalnya 3 laki, 3 perempuan. Laki 3 hitung 6, perempuan 3, berarti 9. Sisa bagi 9. Wa fuddila dzakaru bidzalik li ikhtisasi biluzumi ma la yalzamu al-untha min al-jihad wa ghairi. Kalau ada pertanyaan, kenapa dilebihkan laki-laki? Jawab, wa fuddila dzakaru, dilebihkan laki-laki bidzalika, dengan demikian harta warisan, li ikhtisasihi, karena khususnya laki-laki, biluzumi ma, dengan kewajiban sesuatu, la yalzamul untha, yang tidak wajib ia sesuatu kepada wanita, minal jihadi, dari jihad, wa ghairihi, dan yang lainnya. Itu salah satu alasannya kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat, karena laki-laki punya kewajiban yang wanita tidak wajib. Di antaranya jihad, di antaranya membayar diat kalau ada keluarganya yang membunuh, maka diat akan ditimpakan kepada akilah. Akilah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Itu asobah yang tadi, selain usul dan furu'. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap sesuatu, anak misalnya, itu laki-laki. Biaya pendidikan, laki-laki. Biaya pakaian, perumahan, sewa rumah, semuanya laki-laki.